Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya coba akan review sepeda saya, Dahon Ro 7005. Jadi di video sebelumnya saya sudah melakukan unboxing terkait dengan sepeda ini. Saya beli second, kondisi memang saat itu kurang baik, jadi saya putuskan untuk saya lakukan upgrade. Jadi praktis sepeda ini sudah full upgrade, hanya tinggal frame-nya saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi pada teman-teman yang memiliki Dahon Ro. Jadi Dahon Ro ini dari informasi yang saya kumpulkan, dia memang diproduksi di Cina, Taiwan ataupun di Bulgaria katanya. Jadi berkisar tahun 2003. Nah, masuk di Indonesia melalui Rodaling itu di tahun 2008-2009. Saya yakin memang Dahon Ro yang saya miliki sekarang ini dibeli oleh pemilik sebelumnya itu pada tahun 2008-2009 seperti itu. Jadi sudah 10 tahun, tapi kondisi frame memang masih cukup baik sehingga tidak perlu saya lakukan restorasi yang sangat signifikan untuk framenya. Hanya mungkin di catnya saja yang saya coba diperbaiki seperti itu. Jadi langsung saja mungkin guys, kita akan lihat Dahon Ro 7005 yang sudah saya upgrade ini. Ini dia guys, Dahon Ro 7005 yang sudah saya lakukan restorasi dan upgrade menyeluruh. Jadi pertama kali yang saya lakukan perbaikan adalah pada catnya. Karena sewaktu saya beli ini banyak lecet-lecet pemakaian ya di sekitar sini. Kemudian di bagian lipatan juga kemarin demikian, dan di bagian belakang. Nah, saya meminta kepada tukang cat langganan saya untuk sebisa mungkin mempertahankan cat aslinya. Jadi kalaupun tidak, mungkin di istilahnya disisip begitu ya. Kemudian juga saya meminta untuk stiker-stiker ini tetap dipertahankan. Jadi bisa dilihat ini semuanya asli guys. Jadi ini kalau ini kan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi stiker ini, kemudian stiker ini, bacaan RO-nya ini, kemudian sampai pada stiker ini juga saya yang asli minta saya pertahankan. Kemudian ini di bawah juga ada. Jadi ini adalah Dahon Ro made in China begitu. Jadi saya cukup senang dengan kondisi pengecatannya. Jadi warna ini kabarnya memang cukup jarang, warna orange mango begitu. Guys, ini dia bahan framenya adalah terbuat dari aluminium. Ini memang sudah disebutkan di sini. Jadi aluminium, jadi sebetulnya cukup ringan. Oke, kita lihat upgrade yang sudah saya lakukan. Nah, di bagian handlebar saya menggunakan yang mitris. Saya suka mitris begitu ya, karena di sepeda sebelumnya juga saya menggunakan mitris. Ini merek Dex juga. Gitu. Kemudian saya berikan hand grip Velo. Jadi ini dengan tanduk kecil, dan ini sangat nyaman sebetulnya untuk perjalanan jauh karena pas di pergelangan telapak tangan kita di sini. Kemudian saya menggunakan brake lever Sora. Kemudian shifternya juga Sora. Jadi ini saya gunakan double ya. Ini Sora, brake levernya Sora. Kemudian saya kasih bel ini cat eye. Kemudian juga ada saya tambahkan di sini lampu cat eye ya. Dan kemudian handle post ini saya gunakan Ion, merek Ion. Nah, kemudian brake-nya juga Sora. Jadi kalau kita lihat memang dari atas ini Sora semua. Ya, ini Sora juga. Saya menggunakan wheelset merek Ken. Jadi dia 451, dan saya menggunakan Sual B1 yang juga RTU-nya 451. Nah, ini yang 22 inch.
Jadi karena bawaannya dia 20 dan dia menggunakan V-brake. Kalau menggunakan yang 22, kalau menggunakan V-brake dia harus yang long. Tapi saya memilih untuk yang menggunakan U-brake karena kelihatan lebih rapi. Hanya saja masalahnya untuk pemasangan apa namanya ini di sini, jadi ada sedikit tidak pas begitu sehingga tidak saya pakai. Oke, kemudian di cranksetnya saya juga menggunakan Sora double ya. Jadi ini Sora double. Nah, Ro ini bawaannya memang dia hanya single gitu. Jadi untuk menggunakan double saya harus pakai apa namanya istilahnya ini ya, pakai bracket begitu ya, tambahan. Dan ini FD-nya juga saya gunakan Sora. Ya, ini dia 50 dan yang kecil 34T. Jadi ini Sora. Dan di RD juga saya menggunakan Sora R3000 yang medium. Jadi kalau bisa kita lihat saya menggunakan Sora Group mulai dari shifter, kemudian brake, kemudian crankset sampai dengan RD-nya ini semuanya saya gunakan Sora. Ini juga untuk yang belakang U-brake saya gunakan Sora juga. Kemudian pada sprocket ini dia ZTTO, kalau tidak salah ZTTO yang gold. Ini 9 speed 1136 1136T. Kemudian di rantainya ini adalah kemarin bawaan dari Troy yang saya pakai pada row saya ini. Jadi kalau wheelset Ken ini sudah jangkrik dia dan loncer sekali gitu ya. Yang depan ini dia 16 lubangnya, yang di sini dia 20 kalau tidak salah saya. Jadi kemudian saya menggunakan seat post Light Pro Carbon ini, jadi cukup ringan. Kemudian di pedal saya menggunakan Asiovic yang titanium, ini juga ringan dan bearing. Kemudian pada apa namanya saddle-nya saya menggunakan gel yang merek Ultimate. Jadi ini juga sudah cukup empuk begitu. Jadi kalau kita lihat memang ini sangat berbeda dari sepeda dahon row yang standar begitu. Jadi cukup garang begitu guys, karena kalau kita lihat framenya dahon itu memang agak sedikit feminim, tapi dengan dibuat seperti ini kelihatan lebih garang begitu. Kemudian itu saya kira guys yang saya lakukan restorasi dan upgrade terhadap dahon row saya ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang memiliki dahon row. Tapi sebetulnya dahon row ini dia standar juga sudah sangat enak begitu ya. Dengan perubahan-perubahan ini saya merasa memang cukup proper untuk perjalanan yang lumayan jauh begitu. Jadi silahkan guys untuk bisa menjadikan ini sebagai inspirasi, dan beberapa informasi tadi juga saya kumpulkan, barangkali ada hal-hal yang kurang tepat, mungkin bisa memberikan informasi pada kolom komentar. Sekali lagi tujuannya adalah menambah inspirasi saja bagi teman-teman, dan saya berharap ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Salam 2 pedals, salam 1 aspal.